Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes, ada suaranya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Ustaz. Innal hamdalillah nusalli wa nusallimu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi imaminal Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Shadaqallahul adzim. Puji beserta syukur marilah kita selalu panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah telah memberikan taufiknya dan hidayahnya serta maunahnya ke kita semua, sehingga pada saat ini kita dihadirkan di majlis dzikir, majlis ilmu. Ini adalah sebuah kenikmatan yang luar biasa, karena pertanda seseorang yang dimuliakan Allah, dia didudukan di satu majlis yang majlis itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat beserta salam semoga berlimpah curah kepada baginda alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ila mu'alifi hadal kitab Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah, nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi wa asrarihi. Syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Suma ila arwahi jami' masyaykhina khususon Syekhuna Pak Syarif Muhammad Zakaria, khususon Ki Haji Zainal Abidin Abah di Bantar. Syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kitab Hikam halaman 78. Oh, kitab Hikamnya halaman 78. Hikmah yang ke-261. Al-khidlanu qulul khidlan antataparrogo minas sawagili summa la tatawajjuh jahu ilaihi wa takilla awaikuka summa la tarhalu ilaihi. Sungguh amat disayangkan bila engkau terbebas dari kesibukan namun tak juga menghadap kepada Allah, atau bila kau hanya mendapat sedikit rintangan tetapi tak juga berjalan menuju Allah. Itulah judul di hikmah yang
261 ini. Al-hidlanu huwa adamu taufiki wal maunati. Nah, yang disebut dengan hidlan itu adalah tidak mendapatkan taufik dan maunah dari Allah. Maunah itu pertolongan. Jadi sebuah kehinaan adalah jika seseorang di saat tidak mendapatkan taufik, tidak mendapatkan huluku kudrati ala ta'at. Taufik itu kan artinya huluku kudrati ala ta'at. Allah menciptakan mampu melaksanakan ta'at. Itu namanya taufik. Mau tahajud, jadi tahajud. Mau duha, jadi duha. Mau baca Quran, jadi baca Quran. Mau umroh, jadi umroh. Mau salawat, jadi salawat. Pokoknya mau melakukan amal soleh, jadi. Ingin melakukan amal soleh, jadi. Itu dia orang yang luar biasa, orang yang beruntung, orang yang mulia, karena dia mendapatkan taufik. Ada rusdu, ada taufik, ada hidayah. Kalau rusdu dia hanya ingin saja, ingin aku itu sebetulnya bukan nggak mau tahajud seperti orang, bangun malam seperti orang. Aku juga ingin, tapi aku nih entah kapan nih aku bisa nih, hanya ingin doang. Itu rusdu doang nih. Itu orang yang mendapatkan hanya rusdu doang. Tetapi kalau ingin itu bisa dilaksanakan, itu namanya rusdu dan taufik. Dan harapan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi al-hidlan. Hidlan itu adalah adamu taufiki wal maunah, tidak adanya taufik dan maunah, pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Al-hidlan kulul hidlan, al-hidlanu atamu. Jadi hidlan yang sempurna, kehinaan yang sempurna adalah antataparrogo minas sawagili adunyawi biayakuna indaka mayakfika minadunya. Yang disayangkan, yang sungguh disayangkan itu adalah jika Allah berikan kita ini cukup dalam kehidupan dunia, tidak kekurangan, ingin apapun bisa mampu, waktu banyak lapang, banyak waktu yang nganggur, tidak sibuk, tidak sampai. Banyak orang kan yang sampai habis waktunya itu untuk ngurusin dunia. Ini waktunya ada, waktunya santai, banyak nganggur. Nah, tetapi waktu santai, banyak nganggur, banyak kesempatan tidak digunakan ibadah, maka itu dalam kehinaan dan kerugian. Nah, jadi yang hina, sangat hina itu adalah orang yang sudah ada waktu, sudah ada kesempatan, tetapi tidak juga mendapatkan taufik dari Allah. Sudah ada waktunya luang, waktunya santai, banyak nganggurnya, kehidupannya senang, dia bukan orang yang susah, tetapi Allah tidak memberikan taufik. Tidak mau ngaji, tidak mau ibadah, tidak mau menghadap Allah. Nah, itu adalah serugi-ruginya orang, kehinaan manusia. Jadi manusia itu kan, ibu-ibu, bapak-bapak, ada yang pekerjaan sehari-hari itu, ada yang sehari-hari itu ada yang ngelamun aja kan, ada yang ngelamun aja, ada yang mikir aja, ada yang tapakur, ada yang tajari. Kan ada empat tuh, ada yang ngelamun, ada yang mikir, ada yang tapakur, ada yang tajari. Padahal di situ-situ aja, di satu pekerjaan itu bisa 4. Bagaimana kita memposisikannya? Contoh, kalau yang mikir itu dia lihat sawah. Begitu lihat sawah, dia pikir aja. Kalau ditanemin padi, ini untungnya cuman
sekian selama berapa bulan. Tetapi kalau ditanamin cabai, ini kalau bagus untungnya bisa 10 lipat dari padi. Dia mikir. Nah, jadi kalau mikir itu beda dengan tapakur. Kalau mikir, dia itu kalau mikir dari makhluk ke makhluk lagi, itu namanya mikir. Ini kalau punya motor, kalau ngambil rumah ini, kalau dipakai oleh kita, kita kan punya rumah. Udah mending ngambil rumah, kita sewakan. Nanti untungnya gede. Tiap bulan ada. Itu namanya mikir, berpikir gitu. Dari makhluk ke makhluk. Beda dengan ngelamun. Kalau ngelamun mah, ya namanya juga ngelamun. Ngomongin yang nggak ada kan, bengong aja ngelamun. Ini kalau ditanemin nih, sawah kalau ditanamin cabai untungnya besar sekali nih. Wah kalau begini sawahnya juga nggak punya, mau nanam apaan. Itu mah ngelamun. Ada yang ngelamun, ada yang mikir, ada yang tafakur. Kalau tafakur itu asairu ilallah, berjalan hatinya menuju ke Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang dimampukan tafakur di waktu-waktu senggang, dia adalah orang yang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tidak termasuk orang yang tadi, tidak termasuk orang yang dalam keadaan hina dan kerugian. Orang yang tafakur. Kalau tafakur itu asairu ilallah, berjalan ke Allah Subhanahu wa taala. Artinya berpikir dari makhluk sampai menemukan Allah. Itu namanya tafakur. Dalam satu hadis kan ada bahasa tafakkaru fi khalqillah wala tatafakkaru fi datillah. Tafakurlah engkau pada makhluk Allah dan jangan bertafakur, jangan berpikir pada dat Allah. Makanya itu dijadikan dalil, katanya jangan dalam-dalam ngaji dat Allah itu, jangan tafakur tentang dat Allah. Tafakurlah tentang makhluk Allah. Nah, padahal itu salah. Dalil itu tafakkaru fi khalqillahi, tafakurlah pada makhluk Allah. Artinya tafakur itu bagian hati. Kalau bertafakur yang sampai kepada Allah itu adalah bagian hati. Asairu ilallah bagian hati. Nah, hati ini wala tafakkaru fi datillah. Jangan bertafakur dalam dat Allah. Karena apa? Karena hati ini tidak akan bisa bertafakur dengan dat Allah. Karena dat Allah itu harus dengan tajali, sir tajali. Gitu. Jadi ada mikir, melamun, tafakur, tajali. Kalau tajali itu dia lupa dengan makhluk, dia hanya ingat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau tafakur ini dia berjalan dari makhluk sehingga menemukan Allah. Dia tafakur dengan kehidupan. Ini aku ada masalah. Ini yang mendatangkan masalah ini. Tidak mungkin masalah ini datang sendiri. Pasti ada yang mendatangkannya. Siapa yang mendatangkannya? Ternyata adoru an-nafi'u, Allah yang memberikan madarat dan Allah yang memberikan manfaat. Oh iya, tidak ada yang bisa memberikan manfaat kecuali Allah. Tidak ada ini. Dia tafakur. Nah, berpikir dari makhluk sampai ke Allah, itu tafakur namanya. Tafakur saatin khairun min ibadati sabina sanah. Bertafakur sekejap itu lebih bagus dari sholat sunat 70 tahun yang tanpa bertafakur. Nah, jadi kalau orang yang dia tidak khidlan, orang yang tidak ada dalam kehinaan, selalu Allah beri pertolongan, selalu Allah berikan taufik, kemampuan untuk menggunakan waktu dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika idza qalat awaikuka sumalatar hal ilallahi ta'ala wa tawajjuh ilaihi. Dan begitu juga kalau tadi santai tidak ada halangan, tetapi dia tetap tidak bisa menghadap kepada Allah. Kalau ini ada sih rintangan, cuma rintangannya kecil. Kalau sakit, baru juga sakit pilek, baru juga sakit puyang-puyang dikit gitu. Tetapi latar halillahi ta'ala, tetapi dengan sakit, dengan halangan yang kecil itu, tetap dia tidak mau berjalan menghadap kepada Allah. Tidak mau dia ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'anna rihlatan ilallahi ta'ala wa tawajjuhan ilallahi ta'ala bil ibadah
matlubun minka. Karena berangkat menghadap kepada Allah dengan ibadah itu dituntut dari engkau. Li'annaka khuliqta lil ibadah, karena engkau diciptakan Allah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam urusan dunia tetap kita harus menjalankan apa yang dikatakan oleh hadis Rasulullah Muhammad SAW. Kun fi dunyaka ka'annaka ta'isu abadan. Hiduplah engkau, jadilah engkau dalam urusan duniamu ka'annaka ta'isu abadan, seakan-akan engkau akan hidup selama-lamanya. Wa kun fil akhiratika ka'annaka tamutu godan, tetapi jadilah engkau dalam urusan akhirat engkau seakan engkau akan mati besok. Maksudnya apa? Jangan sekali-sekali meninggalkan waktu tentang ibadah. Jangan sampai gara-gara urusan dunia ibadah kita ditinggalkan. Karena kun fidli dunyaka kana katanya suabadan. Jadilah engkau dalam urusan duniamu seakan-akan kau hidup selamanya. Jadi urusan dunia itu anggap hidup akan selamanya. Bukan, jangan salah paham, jangan diartikan karena hidup akan selamanya dia itu lebih sibuk mencari dunia untuk bekal hidup yang selamanya. Bukan begitu artinya. Maksudnya, yang dimaksud dengan hadis itu adalah karena dunia ini adalah kita seakan-akan hidup selamanya. Kalau kita lagi bekerja, datang waktu sholat, sudah berhenti dulu bekerjanya. Karena apa? Karena kita tahu bahwa setelah sholat pun kita masih hidup, bahkan masih panjang waktu kita. Kalau orang datang sholat, dia masih terus saja bekerja, seakan-akan dia itu kalau sholat langsung mati. Seakan-akan begitu dia. Padahal urusan dunia itu biarpun berhenti tidak akan jadi apa-apa. Karena anggap urusan dunia itu seakan-akan kita hidup selamanya. Tetapi urusan akhirat seakan-akan kita akan mati besok. Jadi begitu datang kewajiban, tidak akan kita nantikan lagi. Tidak akan nanti aja. Tidak, karena apa? Belum tentu nanti itu kita masih hidup. Belum tentu nanti itu kita masih ada umur. Jadi ada kesempatan, begitu ada kesempatan ibadah kita jalankan. Begitu ada kesempatan kita jalankan. Karena nanti belum tentu. Nanti itu bagian kita. Janganlah sekali-sekali meninggalkan ibadah gara-gara urusan dunia. Allah itu nyuruh sholat subuh, habis sholat subuh, pagi-pagi nyuruh sholat duha, habis duha langsung sholat duhur, habis duhur asar. Terus begitu diperintahkan oleh Allah, itu sebetulnya mengikat supaya kita itu selamanya dekat dengan Allah. Selamanya kita dekat dengan Allah. Sehingga oleh Allah itu terus diikat dengan nanti sholat duha ketemu lagi dengan Allah, nanti sholat duhur, sebentar lagi sholat asar, agar kita selalu mengikat hati dengan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah RPM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau orang sudah dekat rasa dengan Allah, dia akan berbaik sangka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Husnudon billah wa al-i'tiqaduka annahu ta'ala la yuridu bika illa khairan. Yang dimaksud dengan husnudon billah, berbaik sangka kepada Allah, adalah annahu ta'ala la yuridu bika illa khairan. Nah, itu arti husnudon. Berbaik sangka kepada Allah itu artinya la yuridu bika illa khairan. Allah tidak ada yang dikehendaki untuk kita kecuali kebaikan untuk kita. Wa i'tiqaduka, husnudon kepada Allah itu, baik sangka kepada Allah itu, di dalam hati kita yakinkan bahwa annahu la yuridu bika illa khairan. Sesungguhnya tidak ada yang dimaksud oleh Allah kecuali kebaikan untuk kita.
walaupun berupa sesuatu yang menyedihkan. Contoh, datangnya masalah, datangnya kesedihan, datangnya penyakit, kan sedih gambarannya. Tetapi usahakan kita husnudon. Ilam tusin donaka bili ajli wasbihi, fahasin donaka bili ajli muamalati. Maka andai engkau tidak bisa baik sangka kepada Allah karena baik sifatnya, kita sulit berbaik sangka kepada Allah, padahal Allah sifatnya baik. Sifat Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Karim, Ar-Ra'uf, Al-Latif. Ya, sifat-sifat Allah baik tuh banyak. Kita tidak bisa merasakan sifat Allah. Maka fahasin tuh. Fahasin donaka bihi li ajli muamalati maka baguskanlah sangkamu karena adanya muamalah Allah kepadamu. Jadi kalau kita tidak bisa baik sangka karena melihat sifatnya Allah, coba berbaik sangkalah kepada Allah dengan apa yang telah dikerjakan Allah selama ini kepada kita. Kita selama ini diurus oleh Allah. Detak jantung masih diberikan oleh Allah. Yang sangat berharga itu jantung. Jantung berharga masih diberikan oleh Allah. Begitu bangun, mata masih bisa melek, masih bisa melihat. Coba ibu-ibu, kalau kita begitu bangun, banyak orang kan kejadian yang begitu bangun dia langsung stroke. Banyak ibu yang begitu ya? Halo? Nah, banyak yang itu begitu bangun dia langsung stroke, ada yang langsung mati, ada langsung mati, ada bangun begitu tidur dia nggak bangun tidur terus. Nah ini ada yang bangun, begitu bangun tangannya stroke, nggak bisa jalan, kakinya stroke. Nah tetapi kita begitu bangun kita masih hidup, tangan masih biasa-biasa aja sehat, kaki nggak stroke, sehat, alhamdulillah. Nah kalau kita sulit berbaik sangka kepada Allah, melihat sifat Allah, sifat-sifatnya yang baik di Allah, lihatlah apa yang dikerjakan Allah setiap detik kepada kita. Adakah keburukan untuk kita? Kalau Allah tahan sekitar 15 menit aja, Allah tahan detak jantung kita, wah udah mati kita. Tetapi sampai saat ini Allah berikan terus, jantung itu normal, Allah berikan terus, badan kita normal, sehat. Nah itulah, jadi berbaik sangkalah kepada Allah. Kalau tidak bisa melihat sifatnya, lihat apa yang dikerjakan Allah selama ini kepada kita. Semua yang dikerjakan Allah kepada kita adalah kebaikan untuk kita. Jadi husnudon terhadap Allah itu adalah yakinkan di dalam hati kita annahu la yuridu bika illa khaira. Ini harus ketalar, Bu. Harus ketalar. Maksud harus ketalar itu harus ngelotok di luar kepala. Arti ini agar menjadi penguat untuk kita. Dikala kita ada yang tidak enak, ada yang menyedihkan, duh kenapa ya begini ya, ada apa ya, kok tiba-tiba kok ada kabar yang menyedihkan, tiba-tiba ada informasi untuk diriku yang sangat menyedihkan. Nah jawab oleh kita, yakin seyakin-yakinnya annahu ta'ala la yuridu bika illa khairan. Allah tidak akan bermaksud sesuatu apapun yang tidak ada yang dikehendaki oleh Allah ke diri kita kecuali itu kebaikan untuk kita. Yakinkan itu namanya husnudon. Sampai ada satu contoh, Ibu, ada satu kisah. Ini sedang menceritakan orang yang mendapatkan, orang yang tidak khidlan ya, orang yang tidak dihinakan, orang yang mendapatkan taufik dari Allah, selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hikayat di suatu kampung, diceritakan dalam hikayat itu ada kuburan. Bila orang berdoa, bernadar di situ, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, diijabah.
Doa-doa di makom itu, tempat ziarah, diijabah. Doa lagi, diijabah. Lalu datanglah satu saat seorang waliullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Karena mukasafah inkisab, dia terbuka, diberikan kemampuan oleh Allah sehingga terbuka hatinya bisa melihat siapa yang ada di makam-makam yang suka dijarahin itu. Kata waliullah ini mohon maaf, kenapa ini pada jarah di sini, jauh-jauh pada datang ke sini pada jarah. Apa yang kalian lakukan? Aku berdoa di hadapan kekasih Allah, katanya. Terus apa yang kau dapatkan? Ya alhamdulillah, aku selalu diijabah oleh Allah. Aku selalu ditolong oleh Allah. Kata waliullah ini maaf ya, asal kalian tahu saja. Ini bukan kuburan manusia. Ini, mohon maaf, ini adalah kuburan anjing. Ini kuburan anjing. Kenapa engkau kuburan anjing dijarah-jarahin, dipakai jarah, begitu kan? Orang-orang pada bengong, ibu. Bengong, kok kuburan anjing sih? Itu kan? Karena yang ia tahu dari karuhun-karuhunnya itu adalah kuburan seorang waliullah. Tetapi oleh waliullah ketahuan inkisab, dia mukasafah, ketahuan bahwa kuburan itu adalah kuburan anjing, bukan kuburan manusia. Nah, lalu kata orang-orang itu bertanya, wahai waliullah, kalaulah memang itu kuburan anjing, tapi kenapa doa saya itu, kalau saya berdoa selalu diijabah, saya doa selalu diijabah. Kalau tahu itu kuburan anjing, kenapa doa saya selalu diijabah? Kata wali tersebut, nah, doa engkau selalu diijabah karena engkau berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, dan engkau tidak tahu bahwa itu di dalamnya adalah makam seekor anjing, bukan seorang waliullah, walinya Allah Subhanahu wa taala. Itulah keuntungan dari berbaik sangka. Keuntungan berbaik sangka itu. Ada lagi satu orang yang diriwayatkan di dalam yang masalah berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kisah seorang raja di zaman dahulu di dalam satu kitab yang menceritakan dia itu sehari-harinya dia berburu ke hutan. Nah, di dalam perburuannya dia selalu membawa ajudannya yang sangat setia. Tetapi ajudannya ini seorang solihin, seorang soleh. Dia selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu saat dia berburu, setelah berburu ke hutan, si rajanya ini kena digigit oleh serigala. Tangannya ini putus darinya, digigit serigala. Lalu dia ngobrol sama penasihatnya. Dia penasihat raja. Wahai penasihat, ada apakah gerangan yang terjadi sampai gigiku digigit serigala ini? Kata penasihat itu, la yuridu bika illa khairan. Allah tidak akan pernah memberikan sesuatu apapun kepada engkau kecuali kebaikan untuk engkau. Allah telah memberikan kebaikan untuk engkau. Alhamdulillah. Marah raja itu. Wah, sialan. Orang digigit serigala, engkau malah katakan kebaikan. Langsung nyuruh prajuritnya, nyuruh tentaranya, tangkap nih si ini apa si uh, penasihat raja. Si penasihat raja itu ditangkap, ibu, ditangkap, jebloskan ke penjara, masukkan ke penjara. Lalu kata raja, rasain sekarang jadi gimana? Jadi Allah sekarang memasukkan kamu ke penjara, berarti ini juga kebaikan dari Allah. Aku yakin, kata dia, aku yakin Allah tidak akan pernah memberikan kepadaku sesuatu yang buruk kecuali ini adalah yang baik untukku. La yuridu bika illa khairan. Nah, kata rajanya, baik-baik bagaimana? Baik-baik. Udah kamu dibui itu kok baik, katanya begitu. Ceritanya bapak-bapak ibu sekalian, setahun 2 tahun si penasihatnya ini dipenjarakan oleh raja. Si raja ini dia pergi seperti biasa, berburu. Di dalam perburuannya dia tersesat, lepas dari pengawal-pengawalnya. Dia tersesat dan
Dalam cerita itu ditangkap oleh orang-orang primitif, orang-orang zaman dulu tuh. Ditangkap, lalu dia diikat, lalu dia akan disajikan. Ternyata di situ semua sedang menunggu orang yang akan dipersembahkan, akan dibunuh, dibakar hidup-hidup, dan dibunuh, dipancung untuk dipersembahkan ke dewanya. Pas ada si raja ini, lalu ceritanya dikumpulkanlah orang-orang untuk menyaksikan acara persembahan. Sebelum persembahan ternyata ada rajanya juga itu, raja orang primitif itu, pimpinan itu. Rajanya ini dia keliling. Habis siap, semua udah siap, kita periksa. Yang akan kita tumbangkan kita periksa. Diperiksa dulu tuh. Diperiksa dari atas, matanya diperiksa. Karena sama seperti kurban umat Islam. Jadi dia itu harus yang sempurna, nggak boleh ada cacat. Begitu diperiksa, wah ini raja udah dalam pikirannya, wah udah saya mati nih, pasti saya dibunuh, saya pasti habis nih, jadi tumbal. Begitu diperiksa, tangannya, telinganya lolos, diperiksa telinganya lolos, mukanya lolos. Begitu diperiksa di tangan, tangannya, jarinya kan ini apa, nggak ada jari tuh, jarinya digigit serigala tuh. Pas dilihat jarinya tidak ada. Kata penasehat orang-orang primitif itu, ya Tuan Raja, ini orang ini nggak sah dipakai tumbal, nggak normal dia, nggak sempurna. Kenapa emang? Jarinya nggak ada tuh, berapa biji jarinya nggak ada. Jadi bagaimana? Sudah lepaskan saja. Buat apa kalau nggak sempurna mah? Ceritanya bapak-bapak ibu-ibu, dilepaskanlah si raja itu. Dia pulang tuh sampai berhari-hari. Dia pulang ke kerajaan. Begitu dia pulang ke kerajaan, dia datangi langsung ke tempat di penjaranya si penasihatnya ini, si Solihin ini. Begitu itu datang ke tempat penjaranya, ke bawah, ditanya, wahai Solihin, saya menemukan sebuah keajaiban. Kenapa? Saya akan mati, saya akan dibunuh, tetapi saya tidak jadi dibunuh. Karena apa? Kenapa Pak Raja tidak jadi? Karena saya tidak termasuk orang yang sempurna dalam syarat untuk dijadikan tumbal. Ternyata benar juga apa yang kau katakan. Allah tidak memberikan sesuatu kepada kita kecuali itu yang baik. Dulu aku mengatakan, kok raja ini, saya raja nggak sempurna sampai jari tangan putus. Ternyata itu baik, kalau aku tadi sempurna, aku tadi sudah mati dibunuh. Kata si Solihin ini, itulah Tuan Raja, makanya kita harus berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata rajanya, tapi aku aneh juga. Kamu orangnya berbaik sangka terus ngomongnya, tetapi kamu sekarang saya penjarakan, apakah ini nggak baik? Baik Raja, buat saya. Apa baiknya coba? Kata si penasihat itu, baiknya kalau saya nggak dipenjara oleh raja, kalau saya ikut dengan raja ke hutan, saya yang akan dibunuh karena saya utuh badan saya. Karena Allah mau menyelamatkan saya, ya raja masukkan saya ke bui, jadi saya selamat nggak mati. Begitu, ibu paham ya? Paham, paham Pak Ustadz. Jadi itulah orang yang selalu berbaik sangka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Allah belum mengabulkan doa kita, berbaik sangka lah. Berbaik sangka, Allah belum mengabulkan karena Allah senang mendengar doa aku. Karena Allah senang aku dekat dengannya. Ya Allah sehatkan, ya Allah luaskan rezekiku. Tapi sehat belum, rezeki juga belum luas. Nah, belum dikabul-kabul juga. Ya Allah lunaskan amanahku. Amanah belum beres-beres. Nah, ternyata kita berbaik sangka kepada Allah. Ini doa dikabulkan Allah. Namun kalau doa ini diwujudkan oleh Allah satu saat, kalau sekarang diwujudkan doa kita oleh Allah dikabul, belum tentu kita masih mau bangun malam. Kalau langsung masalah kita dibereskan oleh Allah, belum tentu kita masih mau manggil-manggil nama Allah. Betul tidak ibu-ibu?
Betul tidak? Betul Pak Ustaz. Nah, orang itu kalau nggak ada pusing kan nggak mau dia manggil-manggil Allah. Oh, saya itu kalau udah kelar masalah ini, saya akan semakin dekat dengan Allah. Yakin itu tanda orang yang tidak akan dekat. Kalau berkata begitu malah tanda tidak akan dekat kalau begitu. Gitu. Tetapi yang dia akan dekat, biasanya dia diam, bahkan dia menerima. Oh, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Gitu. Apa yang Allah berikan, dia yakinkan bahwa sesuatu yang baik telah menungguku. Sesuatu yang baik telah menungguku. Karena Allah tidak akan pernah memberikan sesuatu apapun illa bihi khairan, kecuali sesuatu itu adalah baik untuk kita. Itulah Bapak-bapak Ibu-ibu di hikmah yang ke 261 ini. Jadi intinya kesimpulan dari hikmah ke 261 ini adalah jangan sampai kita kehilangan waktu-waktu, kesempatan-kesempatan. Kalau kita lagi santai, manfaatkan waktu santai itu untuk ibadah. Kalau kita lagi sibuk dikit pun, manfaatkan di sela-sela kesibukan kita, gunakan untuk ibadah agar kita tidak tergolong yang hidlan. Jadi hidlan itu adalah kehinaan. Jadi kalau kita mau melihat kita ini sedang hina atau sedang mulia, cara melihatnya adalah, Ibu, kalau kita ingin melihat kita ini sedang hina atau sedang mulia, bukan lihat di garasi mobil. Wah, saya sedang mulia sekarang nih. Mobil saya sekarang lagi Hammer tuh, baru. Mobil saya mobil mobil keluaran baru tuh mahal. Aduh, saya sedang hina sekarang nih. Sekarang nggak punya mobil, pakai motor. Nah, bukan ke situ. Kalau masalah hina dan mulia itu bukan ke situ, tetapi seberapa banyak kita mendapatkan taufik Allah. Kalau kita sering mendapatkan taufik dari Allah, itulah orang yang mulia. Walaupun kehidupan dunianya pas-pasan. Karena taufik itu artinya adalah khuluqu qudrati ala taat. Allah mampukan melakukan taat. Ingin ke pengajian, jadi. Ingin tahajud, jadi bisa. Ingin duha, bisa. Ingin sholat, bisa. Tetapi kalau ingin tahajud, nggak bisa, malah kesiangan. Ingin duha, susah, ada aja gangguan. Ingin baca Quran, ada aja gangguan. Nah, itu patut curiga. Jangan-jangan kita sedang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.